الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العالم والأذان وإمام مكة والمدينة الحرمين الشريفين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزيارة شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. روي عن خبر صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لذاتك عن ذكر يوم الجمعة يحسبك فقد وقود فمن لقى فلا جمعة له فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أمرنا بالتبيح الحق في كل أمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة مع أبد الصدور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مقام الظهور. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah saya mengajak berwasiat kepada diri saya sendiri dan seluruh jemaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan upaya menunaikan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Dengan harapan semoga senantiasa kita mendapat rahmat dan hidayah-Nya, dan kita termasuk hamba-hamba yang mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan marilah bersama-sama kita sadari bahwa begitu banyak nikmat Allah yang tertimpa kepada kita, baik berupa material maupun immaterial yang kita gunakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saking banyaknya hingga tak akan mampu sebagai hamba untuk menghitungnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Hakikat syukur di sini maksudnya adalah menampakkan nikmat dan menggunakan nikmat tersebut pada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufur adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pada dasarnya segala bentuk kesyukuran itu harus kita tunjukkan hanya untuk zat Allah yang memberi nikmat. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih kepada sesama yang telah menjadi perantara datangnya nikmat tersebut. Untuk itu kita harus juga menyatakan syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah menjadi perantara datangnya nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah
Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sidang Jumat ini, khotib akan membawakan judul khutbah dengan kewajiban manusia memelihara dan memakmurkan alam. Subhanallah, Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, danau bergemilang, diciptakannya makhluk yang begitu biru beserta seluruh ekosistem di dalamnya, gunung-gunung, batu, air dan udara. Semua itu merupakan sumber daya alam karunia Allah. Ya Allah. Manusia diberikan mandat untuk memeliharanya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut berdasarkan asas kelestarian untuk mencapai kemakmuran yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi akan datang. Namun kenyataan berbicara lain, bahwa alam ini mengalami kerusakan yang cukup parah, baik di daratan, lautan maupun udara, yang mengakibatkan malapetaka bagi manusia. Kerusakan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan ambisi pribadi tanpa mempedulikan kelestarian alam. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran untuk mencintai alam serta lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 19 sampai 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawdun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa manaskum lakum dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala yang sesuatu yang menurut ukuran, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan memiliki rezeki kepadanya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran bahwa betapa banyak fasilitas yang telah Allah sediakan bagi manusia untuk dipergunakan bagi kebutuhan hidupnya, dengan catatan haruslah dengan kesadaran menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Allah menghamparkan bumi beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Dijadikannya gunung-gunung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Laut dijadikan sebagai sumber pencarian nelayan. Begitu pula dengan sungai-sungai yang mengalir. Tumbuh-tumbuhan bahkan hewan diciptakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Sepantasnya manusia bersyukur dengan semua karunia Allah yang diberikan. Adalah suatu kenyataan bahwa keadaan lingkungan alam di negeri kita ini sudah mengalami kerusakan dan yang cukup mengkhawatirkan karena ulah perbuatan manusia. Kalaulah keadaan alam ini dirusak terus-menerus, maka kehancuran tinggal menunggu waktunya saja. Hadirin sidang Jumat yang muliakan Allah, coba kita renungkan selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini, musibah apa yang tidak menimpa negeri kita? Gelombang besar yang bernama tsunami tidak pernah terjadi. Banjir bandang nyaris setiap tahun kita alami. Tanah longsor dan banjir lumpur pun belum selesai ditangani oleh pemerintah. Kekeringan dan kebakaran seolah-olah saling menjemput dan beriringan. Gunung berapi yang terbakut dan memuntahkan lahar, mengirim batu dan pasir yang mematikan, seolah-olah sepakat untuk bergolak bersama di seluruh Indonesia. Belum lagi global warming, pemanasan global yang bagaikan monster yang siap menekan kita setiap saat. Efek global warming
diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas kejadian alam yang ekstrim. Saat ini saudara kita di wilayah Sumatera berjuang untuk menghadapi hujan dan banjir. Sebagian Pulau Jawa justru kewalahan melawan panas. Akibat lain ialah terpengaruhnya hasil pertanian, punahnya berbagai jenis hewan, serta mengganggu kesehatan manusia. Ini bukan Tuhan sedang mengobrol murka, ini tentang manusia dan perilakunya. Udara kita kotor, sungai kita tercemar, hutan kita gundul. Siapa dalam dari semua ini kalau bukan karena ulah manusia? Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, ajaran untuk tidak berbuat kerusakan pada alam, untuk memelihara lingkungan, berbuat yang terbaik buat umat manusia menjadi ajaran yang sangat dijunjung tinggi. Diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arhamu man fil ardi wa yarhamu man fis sama." Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit. Begitu pula Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang melestarikan hutan sudah ada. Tapi kenapa masih saja merusak alam ini? Hal ini disebabkan karena adanya kelompok manusia yang memiliki sifat rakus, ingin cepat kaya, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupannya, sehingga seenaknya saja merampok kekayaan alam. Kerusakan alam yang terjadi seperti sekarang ini ternyata juga pernah terjadi pada zaman dahulu, yakni pada kaum Nabi Samud. Oleh karena itu Islam menyuruh kita belajar dari sejarah, karena dari sejarah itu dapat diperoleh gambaran bagaimana umat terdahulu berinteraksi dengan Allah, bagaimana ganjaran Allah terhadap orang-orang yang zalim dan membangkang kepadanya. Hendaknya kita menyadari bahwa betapa besar nikmat yang telah Allah berikan, maka adalah wajib kita mensyukuri nikmat itu dalam berbagai bentuk, seperti dimanifestasikan dalam bentuk memelihara dan memakmurkan alam. Tidaklah seyogyanya manusia belajar dari masa lalu, tapi ternyata manusia lupa dengan sejarah. Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud aqahum Shalihah qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa ansha'akum minal ardi wa sultanakum fiha fasnu dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah manusia berkembang biak di atas bumi, mereka diserahi tugas oleh Allah untuk memakmurkannya sebagai ungkapan dari rasa syukur atas anugerah dan karunia daripadanya. Dalam ayat tadi secara jelas Allah berfirman, "Wa sata'malu marakum
dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya bahwa alam beserta segala isinya hendaklah dipelihara dan dijaga kelestariannya. Bagaimana caranya? Yaitu menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar, illegal logging, penambangan emas tanpa izin, menangkap ikan dengan cara meracuni air sungai, kemudian melakukan reboisasi, menyingkirkan sifat rakus dari dalam hati melalui pemahaman secara utuh terhadap ajaran agama. Kepada orang tua, tokoh masyarakat, ulama, dan para pemimpin hendaklah memberikan peringatan kepada keluarga dan masyarakat akan pentingnya memelihara alam, dan yang paling penting kepada penegak hukum, tegakkan hukum yang sebenar-benarnya, berikan sanksi hukum yang tegas. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah terlanjur berbuat kezaliman dan kerusakan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, dalam ayat tadi Allah juga memerintahkan astaghfiru, bertaubatlah kamu. Bila kita bertaubat kemudian diiringi dengan amal soleh, dalam konteks ini yaitu memakmurkan dan memelihara alam, maka insya Allah alam nan indah ini akan terjaga kelestariannya, sehingga apa yang kita nikmati saat ini juga akan dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Karena alam nan indah ini adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita mewariskan dengan mata air, bukan dengan air mata. Barakallahu li wa lakum fi baqihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minna taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala
Allahu Akbar.